Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nugerah dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjajahan Inggris di India. Pada awalnya, tepatnya pada 1608 Masehi, orang Inggris mulai berdatangan ke India dan mengajukan permohonan untuk bisa tinggal di India kepada para penguasa dinasti Mughal. Tetapi kehadiran mereka ditolak mentah-mentah. Orang-orang Inggris baru bisa diterima masuk ke India pada tahun 1610 Masehi. Sejak saat itu, Inggris mulai mendirikan pabrik, loji, dan membentuk tentara dalam jumlah kecil sebagai penjaga loji. Kemudian, pantai timur India dikuasai dan dipertahankan oleh Inggris. Lalu diikuti oleh orang-orang Eropa lainnya seperti Portugis, Prancis, dan Belanda. Dengan demikian, sejak saat itu, banyak perusahaan perdagangan Eropa yang mulai membangun permukiman untuk masyarakatnya. Perkembangan kolonialisme Inggris di India. Inggris mulai leluasa dalam menguasai India setelah adanya Deregulation 1773. Inggris mulai bertanggung jawab terhadap parlemen, kemudian ditunjuk seorang gubernur jenderal untuk Provinsi Benggala. Begitu pula dengan provinsi lain seperti Madras dan Bombay, namun keduanya ditempatkan di bawah pemerintahan Benggala. Para pemimpin yang memimpin Inggris di India adalah yang pertama, Warren Hastings. Warren Hastings menjadi gubernur jenderal pertama pada tahun 1774 seturut Deregulation 1773 dengan para penasihatnya antara lain Jenderal Sir John Clavering, Kolonel Monson, Mr. Phillips Prancis, dan Mr. Barwell, dan hakim utamanya Sir Elijah Impey. Yang kedua, Lord Cornwallis. Lord Cornwallis sebagai gubernur jenderal yang baru dan memegang jabatan tahun 1786 hingga 1828. Cornwallis terkenal sebagai pribadi yang adil dan terhormat. Ia tetap berusaha mengakhiri penyalahgunaan kepengurusan kumpuni, menaikkan gaji para pejabat, dan menghapuskan sistem komisi atas perolehan pengumpulan pajak, mengambil kekuasaan kehakiman para kolektor, dan lain-lain. Yang ketiga, Sir John Short. Pada tahun 1793, Lord Cornwallis digantikan oleh Sir John Short hingga tahun 1798. Kebijakan Sir John Short dianggap sangat kontroversial. Kebijakannya dianggap bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Lord Wellesley. Tahun 1795, Sir John Short digantikan oleh Lord Wellesley. Ia menjadi gubernur jenderal hingga tahun 1805. Selama pemerintahannya di India, ia selalu melancarkan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan India. Ia meminta kerajaan-kerajaan anak benua untuk membubarkan tentaranya dan menerima perlindungan Inggris. Masing-masing kerajaan akan dilindungi dengan syarat menyerahkan sebagian daerahnya untuk keperluan pemerintah atau pemeliharaan tentara. Kemudian Sir George Barlow. Ia hanya berkuasa sebentar saja, yaitu dari tahun 1805 hingga 1807. Ia tidak berbeda dengan Lord Cornwallis. Ia menginginkan tidak ikut campur tangan dalam urusan politik India. Yang selanjutnya, Lord Minto. Berkuasa tahun 1807 hingga 1812. Pada saat pergantian gubernur jenderal tahun 1807, Inggris sedang berperang melawan Napoleon Bonaparte. Saat memegang jabatannya,
Lord Minto segera mendapat tantangan dari orang-orang Pindari. Mereka merupakan rakyat campuran dan banyak dari mereka merupakan pasukan yang dibubarkan dari kerajaan-kerajaan dengan pimpinannya yaitu Amir Khan. Lord Hastings. Tahun 1812 kekuasaan dipegang sepenuhnya oleh Lord Hastings hingga tahun 1822. Ia turut ambil bagian dalam urusan politik India. Pada pemerintahan Lord Hastings, orang-orang Pindari dapat ditangani tepatnya pada tahun 1817. Kemudian Lord Amherst. Lord Amherst mulai tahun 1823 hingga 1828. Selama pemerintahannya, para pejabat sedang dalam proses mengembangkan lembaga-lembaga baru. Tantangan lain datang dari luar, yaitu penyerangan oleh Raja Burma di Benggala Timur. Akhirnya konflik tersebut dapat ditangani dengan adanya perjanjian Yandabu pada tahun 1826. Kemudian Lord William Bentinck. Ia memimpin pada tahun 1828 hingga 1835. Ia banyak melakukan perbaikan tata tertib dan administratif pada masa pemerintahannya. Salah satunya, ia melakukan pengubahan pada aturan yang memberi kesempatan untuk orang-orang India mendapat jabatan lebih tinggi terutama pada peradilan dan layanan untuk orang-orang India sendiri. Selanjutnya, Sir Charles Metcalfe. Sir Charles Metcalfe pada tahun 1835 hingga 1836, meskipun hanya berkuasa 1 tahun, namun pemerintahannya dianggap progresif. Metcalfe melakukan pelarangan yang dilakukan oleh Wellesley atas pers dengan memberi kebebasan menyatakan pendapat pada surat kabar. Kemudian Lord Auckland. Pada masa pemerintahannya, rakyat sudah merasa banyak dirugikan oleh Inggris. Kebijakan-kebijakan Gubernur Jenderal sebelumnya tidak dikehendaki oleh rakyat dan menimbulkan ketidakpuasan. Lord Ellenborough. Tahun 1842, Gubernur Jenderal yang berkuasa menggantikan Lord Auckland adalah Lord Ellenborough. Kekuasaannya hanya sampai tahun 1844. Kemudian penggantinya adalah Lord Hardwicke. Ia merupakan administrator yang baik dan akhirnya mengakhiri praktik sosial yang banyak dilakukan orang Hindu di India seperti pengorbanan manusia. Yang selanjutnya Lord Dalhousie. Selanjutnya pada tahun 1848 Hardwicke digantikan oleh Lord Dalhousie yang berkuasa hingga tahun 1856. Ia berhasil menaklukkan provinsi Punjab. Setelah Punjab jatuh ke tangan Inggris, maka segera dibangun sekolah-sekolah, jalan-jalan, dan terusan-terusan. Selain itu, juga diberlakukan perundang-undangan baru yang menjamin keamanan pribadi dan kepemilikan harta. Satu-satunya kesultanan Muslim yang masih utuh adalah Kesultanan Oudh. Ia merupakan bagian dari Kesultanan Mongol yang masih berdiri serta bersama tradisi-tradisinya. Namun, Dalhousie selalu berupaya untuk menjadikan ia sebagai bagian dari Imperium Inggris. Lord Canning. Dalhousie digantikan oleh Lord Canning pada tahun 1856 hingga 1858. Pada masa Canning ini banyak terjadi pemberontakan oleh rakyat India. Keberadaan Inggris mulai goyah dan akhirnya Kompeni Inggris India dibubarkan dan digantikan oleh pemerintah kolonial Inggris. Dengan begitu, India sebagai negeri koloninya semakin erat dalam genggaman Inggris. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.